Tanda bergantungnya seseorang pada amal ibadah. Tanda bergantungnya seseorang pada amalan adalah menipisnya harapan untuk mendapatkan rahmat Allah ketika tergelincir dalam kemaksiatan atau dosa besar. Apabila seseorang bergantung pada amal ibadah, maka harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah akan berkurang ketika tergelincir dalam suatu kemaksiatan. Hikmah ini memperingatkan agar harapan kita untuk mendapatkan rahmat tidak bertambah besar ketika sedang mengerjakan amal ibadah, dan tidak mengecil ketika seseorang tergelincir dalam kemaksiatan. Yang dapat melaksanakan pesan dalam hikmah ini hanyalah bagi mereka orang-orang yang arif atau ahli makrifat. Karena seorang arif senantiasa melihat bahwa semua amal perbuatannya hanya datang atau dari izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Menurut ayat tersebut, bahwa ia tidak akan membesarkan harapan mendapatkan rahmat dengan amal ibadah. Ia tidak melihat bahwa dirinya lah yang melakukan amalan itu. Dan harapannya untuk mendapatkan rahmat Allah juga tidak akan mengecil ketika sedang tergelincir dalam jurang kemaksiatan. Karena ia merasa sedang berenang-renang dalam lautan ridha dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya telah bisa berpegang teguh pada qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sesuatu yang ia kehendaki, dan ia berhak melakukan apapun. Sesungguhnya ridha kepada qada Allah atau takdir Allah dan menyerahkan segala keinginannya kepada keinginan Allah hukumnya wajib. Para ulama mengatakan perbuatan dosa tidak menghalangi harapan seorang hamba untuk mendapatkan rahmat Allah, karena sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun dosa. Sementara para salikin atau orang-orang yang baru berjalan menuju Allah masih menggantungkan kesenangan mereka pada perbuatan amal saleh yang ia kerjakan. Mereka masih merasa takut dan mengecilkan harapan ketika tergelincir dalam kemaksiatan dan kesalahan, karena mereka masih melihat bahwa maksiat itu berasal dari dirinya. Sesungguhnya Allah menjadikan amal soleh sebagai sebab untuk menaikkan derajat seorang hamba di surga. Sebaliknya, amalan yang buruk akan mengantarkannya kepada neraka jahanam. Allah berfirman dalam surah Al-Lail ayat 5-10, "Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar." Hal yang bisa dipetik dari hikmah ini untuk para salikin atau orang yang belum mencapai makrifat adalah anjuran untuk memperbanyak amal ibadah dan bergantung kepada sebab yang bisa mengantarkannya kepada Allah, dengan harapan agar para salikin atau orang-orang yang berjalan menuju makrifat
nantinya menjadi baik pada awalnya. Karena awal yang baik akan berakibat pada akhir yang baik. Nasihat lain dari hikmah ini adalah dorongan bagi orang-orang yang baru berjalan menuju Allah untuk giat berusaha mendapatkan rahmat Allah dan tidak bergantung pada amal ibadah, tetapi bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.